Jadi ini contoh ya buat kalian ya. Kalau sekarang ada para buzzer itu sedang diproses dan ditangkap, sun kalian ya. Makanya jangan mempergunakan dunia maya itu untuk mencari pekerjaan dengan cara-cara melanggar hukum, baik hukum dunia maupun akhirat ya. Dosa, tau gak dosa? Apalagi kalian nih dikasih hidayah, betul. Semoga dikasih hidayah ya. Kita mendoakan baik nggak apa-apa. Cuman aku tuh kecewanya begini ya netizen ya. Kecewanya begini. Eh, jadi selama ini aku berpikir itu ada orang yang Jumat berkah, bagi-bagi hadiah. Ternyata dia ini menurut aku ya, menurut pendapat aku dan menurut aku ya, kata-kata Jumat berkah itu hanya akal-akalan, hanya kedok ya, hanya kedok untuk menarik simpati. Jadi orang-orang yang memang pikirannya pendek, nggak punya pekerjaan, pada frustasi, kepengen mencari uang tanpa capek. Jadi gitu, diiming-imingin Jumat berkah, tapi apa? Disuruh ngebully, disuruh ngeframing, disuruh black campaign gitu. Nah, hati-hati ya. Mungkin kenapa akhirnya pada kocar-kacir, ada beberapa makanya ya, kita itu nggak bisa percaya sama manusia, guys. Jadi ini para buzzer ini, singkat kata ini pecah. Jadi beberapa orang ada yang jadi cepu ke aku. Ada yang ngasih informasi. Dia disuruh apa, disuruh siapa, tempatnya di mana, alatnya apa gitu. Atas informasi itulah aku lapor ya, aku lapor Pak gitu. Ada kan kita mah kalau di Indonesia ini kalau kita mengetahui ada perbuatan jahat kita harus melaporkan. Nah, ini juga yang aku lakukan. Baik ke aku atau ke Bu Heni. Kenapa cuma aku dengan Bu Heni yang ngoceh? Karena para cepu-cepu itu tadinya anak buah mereka ini ngasih bocorannya ke aku sama Bu Heni ya, bahwa terjadi di salah satu tempat terjadi aktivitas untuk membuli aku, serang Fitri, serang Reza Gladys, serang Sela Saukia, serang Heni Sagara, katanya gitu. Nah, kan ini nama 4 ini jadi diarahkan, makanya itu terciptalah akun radar selebriti dan berita heboh kalau nggak salah. Banyak lagi anak-anak akunnya. Nah, atas dasar itulah si cepu ini ngelaporin aku. Kenapa dia ngelaporin aku? Satu, mungkin dia dapat hidayah. Kedua, mungkin dia sudah jengah dengan kelakuan si dalang-dalang ini yang membiayai mereka ini untuk berbuat jahat. Gitu ya. Itu. Kedua, aku pernah ngomong mungkin hampir setahun lalu. Kenapa dia juga marah? Karena para buzzer ini menyuruh anak-anak pesantren untuk ketak-ketik komen dengan bahasa-bahasa yang gak pantas. Sementara dia ini mungkin punya hati nurani, ini anak-anak ini lagi menimba ilmu loh di pesantren. Kenapa disuruh bikin komenan yang menghina? Sementara satu komenan itu dihargai 2.000 perak. Itu kata si cepu ya. Sinyalnya jelek deh Yan, nyangkut. Ya, Bu Fitri diserang terus lama, tapi Bu Fitri menghadapi dengan tenang. Iya, waktu aku bersuara itu kurang lebih setahun lalu kan. Jadi mereka ini kocar-kacir udah setahun lalu. Hah, anak-anak pesantren benar-benar zolim? Iya, jadi salah satu cepu ini bilang, Kak, kenapa kamu tobat? Aku bilang gitu, Kak, aku ini katanya yang bikin sedih itu, jadi ada satu adminnya ya, satu kepala cabang lah ya, satu kepala cabangnya itu ke pesantren. Jadi dia itu suruh anak-anak pesantren yang punya account, suruh bikin akun-akun fake, lalu suruh komen-komen, baik di aku, baik di Heni Sagara, baik di Reza Gladys, pokoknya semua itu yang menjadi targetnya mereka ini suruh dikomen, dibully, didoxing gitu ya. Bayangkan, menghalalkan segala cara untuk perbuatan jahat. Anak yang sedang menimba ilmu aja disuruh komen negatif. Bayangkan, itu mereka itu. Nah, kalau sekarang ya sangat jolim. Kalau sekarang nih sudah ada yang tertangkap
mudah-mudahan aja ya yang tertangkap ini nggak pasang badan. Harus ngomong nih. Ini pasti nih lawyernya juga nonton nih aku ngomong-ngomong begini. Ingat ya, nggak usah mau diiming-imingi, nggak usah, cukup berhenti di orang-orang yang sudah terpenjara. Anak-anaknya siapa lagi coba ya dilanjutkan. Iya, itu tuh. Kalian lihat ya si radar selebriti itu udah kayak kalau bikin narasi itu udah keji banget, sekeji-kejinya. Nah, gitu. Kalau radar selebriti, aku sudah ketemu sama orangnya, dia ngaku itu akunnya dia. Sama berita heboh dia sudah ngaku, dia sudah minta maaf. Tapi masih ada yang lain-lain yang namanya sudah disebut sama para cepu ini, yang insya Allah ya akan teringkus juga sama penegak hukum ya. Itu coba gara-gara apa? Gara-gara ini doang nih, gara-gara skincare doang. Ini saling sikat, saling serang di dunia maya ini gara-gara skincare. Gara-gara takut kalau Ratansyah ini, si pabriknya Bu Heni ini, karena ini temanya lagi Bu Heni ya. Kalau Graficia kan sudah insya Allah ya, sudah tegar lah, sudah bisa melewati masalah-masalahnya, dan sekarang alhamdulillah penjualannya sudah naik lagi. Nah sekarang aku lagi ngebela yang kezoliman yang terjadi kepada pabriknya Ratansyah, ya maklonnya Ratansyah. Karena salah satu-satunya bahkan maklon yang mempunyai izin memproduksi hidrogen itu cuman beliau katanya. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya tidak boleh dibeli bebas. Ini bukan luar negeri, ini Indonesia ada aturannya. Harus konsul dulu. Kalau aku, karena aku pengen tahu, aku ngebela siapa, aku sudah pakai. Karena dokter aku udah aku daftarkan ke webnya beliau. Jadi untuk daerah BSD, Tangerang, dan sekitarnya silahkan aja berkunjung langsung, ya mau datang langsung ke klinik aku di Fit S911 Beauty Center di BSD. Atau kalau yang tempat tinggalnya di Medan, Surabaya, mana tuh lah pokoknya di seluruh Indonesia, kalian masuk dulu ke websitenya. Nah, cara masuk websitenya, download aplikasinya, silahkan kalian bertanya ke adminnya ini, ada di sini. Cilacap hadir. Nah, ya orang Cilacap juga yang mukanya pengen bersih, yang korban skincare abal-abal, yang sudah nyata-nyata bahwa ada salah satu owner skincare menjual apa tuh yang sampai ke Brunei, ya sudah ada menjual merkuri korban skincare, dia silahkan berobat ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian harus, kan SDM rendah admin, jualan dengan benar aja mereka udah. Iya makanya, padahal kalau jualan dengan benar aja nggak, manusia di Indonesia ini banyak netizen, nggak akan cukup dikuasai oleh kartel, nggak akan cukup skincare. Kenapa banyak skincare dari luar negeri juga masuk ke Indonesia? Karena banyak manusia Indonesia ini. Aku akan maju terus, Yulia. Aku akan maju terus sampai benar-benar peperangan di skincare ini selesai. Sampai orang-orang zolim ini yang bertahun-tahun ketawa di atas penderitaan orang-orang yang dia sikat, kena batunya. Itu. Jangan bilang kenapa aku terus yang ngomong, karena aku dibawa-bawa terus. Aku sudah terjun, udah masuk ke dalam air, sekarang aku tinggal berenang. Berenang sampai ke tepi, sampai ke ujung sana. Aku akan bela kebenaran. Kenapa aku terus ngomong? Karena aku tidak punya kepentingan. Aku tidak punya kepentingan dan aku tidak punya beban untuk membela yang benar. Karena aku nggak punya kepentingan. Ya selain apa? Selain ada di orang-orang yang benar. Paham kalian? Peperangan nggak tuh? Iya, peperangan. Ini peperangan banget. Jarang ada orang seberani kakak. Ya insya Allah aku mah selalu akan ada di jalan yang benar, dan insya Allah aku tidak akan gentar untuk membela yang benar selama aku ada di jalan kebenaran dan aku tidak punya kepentingan, tidak punya rasa bersaing, tidak dibayar, apalagi suruh ngebagus-bagusin orang karena dibayar. Nggak ada di dalam kamusnya Fitri Sahutero. Berbuat baik ya berbuat baik aja tanpa embel-embel ya. Udah segala merupa di framing, nggak bikin aku juga diam dan gentar. Aku malah menyala ya. Malah aku sekarang ingin mempromosikan kalian yang punya skincare, yang baru memulai, ayo DM aku apa produknya, aku promosikan. Aku promosikan, pasti aku bantu. Tapi harus dengan catatan, harus sesuai
prosedur ya, ada BPOM dan memang ingredientnya sesuai, nggak boleh tipu-tipu, ya. Nggak boleh. Gimana menurut Kavi tentang kasus DRL dan Dokpeng? Mereka cinta yang tak tercapai, ya. Jadi gitulah. Entah siapa yang ditolak sehingga entah siapa yang ditolak sehingga amat ya. Ada yang ditolak, ada yang menolak. Itulah. Iya loh, peperangan dah kayak apa tuh? Korut. Iya, kalian bayangin sekarang kita ngomong kita membela Palestina, betul itu bagus ya. Bagaimana sekarang kita di depan mata aku sendiri, nih saudara setanah air, saudara seiman aku disikat, dihajar terus aku diam aja, nggak usah jauh-jauh dulu kemana-mana sayang, yang di depan mata aja belain dulu, gitu. Itu pendapat aku ya dan pilihan hidup aku. Nih ya yang mukanya korban-korban hidup. Nah, silahkan berobat dan konsultasi ke websitenya Bu Heni Sagara. Caranya gimana? Silahkan tanya di situ. Nah, beliau ini sudah membuat formula dewa ajaib ya. Ada yang 5%, itu 2%, ada yang 4%. Nah, tinggal kalian dilihat dulu sama dokter, kebutuhannya berapa. Kalau aku awalnya aku pakai yang 4%, sekarang udah bersih, aku tinggal maintenance pakai yang 2%. Tentang fisik lawan makanya saya suka. Nggak boleh, body shaming nggak boleh ya. Nggak boleh. Fisik itu bukan untuk diolok-olok. Kalau kita mengolok-olok fisik orang, selain aku ngomong si dokter mulut joker ya. Karena mulutnya terlalu lemes. Mungkin karena kelebaran. Aku nggak bilang dia jelek. Cakep juga ya. Cakep juga, cocok mulut jokernya di muka dia. Yang aku gedok itu, kenapa mulutnya itu nggak bisa dijaga? Aduh, aku ada telepon. Sebentar aku angkat telepon penting dulu. 5 menit kita sambung lagi karena ada berita heboh. Berita heboh melalui radar ya. Tunggu aku angkat telepon dulu penting.